Sobat Development. Nah, selamat datang di Highcast. Kembali lagi nih di Himepa Podcast. Kali ini kita akan membahas soal seputaran kampus dan organisasi. Nah, tapi sebelumnya kita kedatangan tamu spesial. Ada Bang Gusti Septian Dwi Cahyo selaku Ketua Umum Himepa periode 2023-2024. Halo Bang Gusti. Halo Kak Indah. Apa kabar nih Bang? Kabar Abang baik, Alhamdulillah. Kak Indah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perasaan Abang waktu diangkat menjadi Ketua Umum gimana Bang? Soalnya kan seperti kita tahu Ketua Umum itu banyak tanggung jawabnya dan lumayan berat Bang. Kalau dari Abang ya, singkat cerita pas awal Abang terpilih menjadi ketum, pertama perasaan yang Abang alami senang. Kenapa senang? Karena menjadi ketum itu adalah tujuan Abang. Jadi ketika menjadi ketum, artinya tujuan Abang tercapai. Lalu kedua, Abang khawatir. Nah, perasaan khawatir ini, kenapa Abang rasakan? Karena jadi ketum itu tidak mudah. Banyak tanggung jawab, besar tanggung jawabnya. Abang khawatir ketika Abang mimpin, itu tidak sesuai dengan Abang yang harapkan. Maka tadi, itu yang Abang rasakan. Oh ya, menjadi ketum ini juga ada suka dukanya gitu Bang. Kalau menurut Abang, apa sih suka dukanya menjadi ketua umum? Ya betul, untuk menjadi seorang ketua umum itu tentu banyak suka dan dukanya. Nah, salah satu hal yang Abang sukai ketika Abang menjadi ketum, yang pertama itu Abang dikenal sama dosen. Nah, dosen ini bukan hanya dosen pengajar, tapi juga misalnya dari ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua prodi. Ini Abang dapatkan ketika Abang menjadi ketum. Nah, kemudian yang kedua, Abang diberikan privilege perjalanan gratis khusus ketum. Contoh kemarin kami dari Himepa itu pergi berangkat di agenda meeting trip itu ke Palu. Oh ya Bang. Ya kan saya juga ikut Bang ya. Oke. Itu kan untuk sukanya Bang. Kalau dukanya itu gimana Bang? Mungkin kalau untuk duka jadi ketum, pertama memang tanggung jawab itu yang besar. Ya. Memang tanggung jawab itu yang besar dan lebih ke pikiran. Karena kita mikirkan untuk semua kan, untuk semua bidang. Nah itu sih terkait duka yang Abang rasakan. Oke. Jadi menurut Abang apa sih perbedaan antara mahasiswa yang ikut organisasi dan tidak ikut organisasi? Sebenarnya di zaman sekarang ya, untuk mahasiswa itu terjadi penurunan terkait minat organisasi. Banyak orang beranggapan bahwa masuk atau tidak masuknya organisasi itu sama saja. Nah, kalau dari pengalaman pribadi Abang, ketika kita menjadi seorang yang ikut organisasi, itu ada perbedaannya. Yang pertama, awalnya ketika Abang tidak ikut organisasi, Abang orangnya pemalu. Itu Abang akui. Abang pemalu, introvert. Kedua, gara-gara Abang gabung organisasi, Abang mulai timbul rasa percaya diri. Kemudian Abang dilatih terkait tanggung jawab. Karena ketika kita masuk organisasi itu, tentu kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita yang ada di situ. Contoh Kak Enda kan, sekarang di bidang mana Kak Enda? Kalau Enda tuh di bidang eksternal Bang. Banyak sih suka duka di bidang eksternal. Lebih ke gimana ya, kita mengisi waktu-waktu dengan hal-hal yang positif gitu Bang. Nah, kalau Abang nih organisasi udah pertama kali atau beberapa kali gitu Bang? Abang ikut organisasi itu mulai sejak awal masuk kuliah. Nah, jadi ketika Abang memutuskan untuk kuliah, Abang juga memutuskan untuk ikut berbagai macam organisasi. Makanya ketika Abang kuliah, Abang udah tidak dipaksa lagi untuk gabung organisasi. Salah satunya nih Himepa yang Abang ikuti. Alasan Abang masuk ke dalam organisasi itu apa Bang? Mungkin tidak terlalu banyak alasan Abang gabung organisasi. Cuman salah satunya itu tadi yang Abang jelaskan. Abang pengen merubah diri Abang yang awalnya mungkin Abang tidak tahu apa bakat Abang, apa kemampuan Abang. Di organisasi lah setidaknya Abang punya value, punya
nilai diri yang lebih daripada yang lain. Itu yang abang ingin tingkatkan. Iya, masuk organisasi itu juga bisa mengasah skill soft skill kita nggak sih bang? Betul. Apalagi public speaking kan itu lebih di organisasi lebih banyak belajar tentang public speaking lagi. Nah, terus nah bang kan udah sebelumnya abang sekarang semester berapa? Abang sekarang semester 5. Oke, semester 5. Kan udah selesai UAS bang? Belum. Oh belum. Masih 2 hari lagi. Bentar lagi semester 6 nih bang. Sejauh ini apa aja kendala yang abang rasakan saat antara kuliah dan organisasi? Mungkin terkait kendala kuliah dan organisasi itu terkait bagaimana kita membagi waktu. Nah, ini sering dihadapi kita sebagai mahasiswa yang juga ikut organisasi. Nah, cuman terkait kendala itu tentu ada solusinya tadi. Terkait bagaimana kita menjadi seorang organisasi, kita bisa membagi waktu kita. Itu tadi keuntungan. Itu abang dapatkan ketika abang masuk organisasi. Jadi kendala itu bukan suatu halangan, tetapi juga menjadi tantangan untuk diri kita menjadi lebih baik. Itu menurut abang. Nah, banyak juga ya bang manfaat masuk organisasi ya bang? Ya lumayan. Oke, mantap. Nah, bolehlah abang berbagi sedikit tentang pengalaman abang awal milih prodi. Terkait bagaimana awal abang milih prodi ini sebenarnya abang jelaskan ya. Untuk prodi ekonomi pembangunan sebenarnya bukan tujuan prodi abang. Sebenarnya bukan. Awalnya abang tidak pengen kuliah, pengen lanjut polisi. Kemudian ketika tidak bisa lulus di polisi, abang memutuskan untuk kuliah. Di kuliah, abang belum tahu nih apa jurusan abang. Nah, ketika saat itu kakak abang itu memilih jurusan ISP. Nah, jadi abang ikut sama kakak abang nih. Jadi abang milih jurusan ini karena ngelihat kakak abang yang memilih jurusan sebelumnya. Oh, berarti bukan dari kemauan pribadi gitu bang? Bukan. Oh, bukan. Tapi pas abang udah menjalaninya, itu gimana menurut abang? Apakah berat atau enjoy aja? Ketika abang menjalaninya, abang tidak merasa kecewa. Karena apa? Karena di sini abang bisa mendapatkan lebih. Karena apa? Karena di sini kita mempelajari ilmu ekonomi secara luas. Nah, abang suka terkait analisis, abang dapatkan di sini. Makanya ketika abang masuk, abang sama sekali tidak dirasa kecewa. Iya. Enda juga sih bang, kalau ngomong-ngomong tentang perkuliahan itu, awalnya Enda sebenarnya tidak mau masuk ekonomi. Kenapa tuh? Menurut Enda ekonomi itu banyak hitung-hitungannya bang. Enda kurang suka soal hitung-hitungan gitu. Tapi ya gimana ya, Enda di SMA lulusannya IPS. Enda dari anak IPS. Nah tuh menurut Enda mau ndak mau harus masuk ekonomi. Jadi Enda pilih ekonomi pembangunan. Itu juga salah satu yang ada di pikiran abang. Sama-sama. Oke bang, yang kita tahu nih bang, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih kan ada beberapa prodi. Nah tuh mungkin abang lebih spesifik lah jelaskan tentang ekonomi pembangunan itu apa sih? Mungkin teman-teman di sini kurang tahu kan jurusan ekonomi pembangunan itu apa? Oke, nah mungkin terkait jurusan kita ya, memang betul masih banyak orang di luar sana yang mungkin masih belum mengetahui ya terkait dari jurusan kita. Nah, terkait ilmu ekonomis di pembangunan ini mempelajari ilmu ekonomi secara luas. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Karena di jurusan ini kita juga mempelajari akuntansi, kita mempelajari manajemen. Jadi semuanya paket komplit. Nah, cuman yang menjadi fokus dari jurusan kita ini bukan lebih seperti akuntansi atau manajemen. Kita mempelajari semuanya, kita mempelajari secara luas, dan mungkin kita juga lebih ke analis, pembuat kebijakan. Nah, itu dipelajari di jurusan kita. Nah ya, Enda juga sempat agak lumayan shock ya bang waktu awal-awal jadi maba. Soalnya Enda baru tahu kalau jurusan kita itu mempelajari semuanya gitu. Di dalam fakultas kayak ada pengantar manajemen, pengantar akuntansi gitu segala macam. Nah, jadi Bang Gusti ini bolehlah kasih
kan abang nih udah dikit lagi lah mau lulus. Kira-kira Amin. Tahun depan bisa nggak sih lulus bang? Tahun depan kemungkinan diusahakan. Bentar lagi lulus nih. Nah mungkin boleh abang sedikit kasih strategi untuk menyelesaikan kuliah sebagai anak organisasi yang cukup sibuk. Gimana kan di Himepa nih kan kalau dibilang sangat sibuk ya bang. Setiap hari ada rapat. Nah itu gimana bang strateginya? Oke, kalau dari abang ya, abang nggak bisa berkata banyak karena abang saat ini masih menjalani. Nah, cuman mungkin hal yang bisa abang berikan terkait bagaimana cara kita ya, itu tadi terkait bagi waktu. Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut, kita harus buat namanya life plan. Itu tujuan hidup. Nah, kenapa harus dibuat? Supaya kita tahu arah kita, jalan kita mau kemana, kapan waktu itu harus diselesaikan. Itu tadi. Untuk setiap orang itu harus membuat tujuannya masing-masing. Nah, ketika udah ada life plan tadi, tentu orang bergerak sesuai dengan apa yang udah direncanakan. Maka tadi, abang targetkan, abang lulus itu 3,5 ataupun 4 tahun. Abang udah buat life plan. Maka apapun caranya, abang akan usahakan itu. Karena itu merupakan target dari hidup abang. Nah, terkait bisa tidaknya itu nanti sambil jalani. Karena abang juga belum bisa memastikan. Karena abang juga masih menjalani saat ini. Jadi gini ya bang, kayak kalau kita mau ikut organisasi dan juga perkuliahan harusnya punya plan untuk kedepannya gitu kan bang. Yeah. Jadi kayak supaya apa yang kita lakukan itu tersusun, ada tujuannya gitu kan. Nah ngomong-ngomong soal organisasi, abang kan udah 2 periode ya bang. Iya, betul 2 periode. Nah, mau tahu dong sedikit soal periode pertama, abang di bidang mana? Untuk periode pertama itu abang juga sama kayak Enda, eksternal. Nah, cuman mungkin abang di eksternal itu bukan bagian kominfonya, abang lebih ke humasnya. Oh, bolehlah bang ceritakan sedikit di bidang eksternal apa sih yang seru di dalam bidang itu? Abang milih bidang eksternal itu kalau kayak Enda tahu itu suka keluar kota. Nah, jalan-jalan itu sebagai bentuk prokja, tapi juga healing. Itu yang abang suka. Dimana ya ada beberapa prokja di bidang eksternal itu yang survei. Contoh hari menanam pohon. Itu kita keluar kota ke Mempawah. Nah, hal itu yang abang suka. Terus kalau di eksternal ini abang dulu ada memegang prokja apa? Untuk eksternal dulu abang itu megang prokja high care. High care. Ya. Nah, kalau Enda lihat nih bang, sekarang high care tuh kayak program kerja yang besar ya bang? Ya, salah satu program kerja unggulan yang ada di Himepa. Ya, gimana tuh bang? Apakah susah menghandle program kerja ini atau gimana? Atau ada tantangan tersendiri bagi abang? Untuk megang prokja high care itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi abang ya. Salah satu sisi abang juga suka sosial, tadi abang juga suka keluar-keluar. Nah, jadi pas gitu sesuai dengan passion abang. Jadi ketika abang menjalaninya, abang menyelesaikannya, itu tidak terlalu berarti karena itu tadi memang sesuai dengan abang. Makanya tadi ketika kita masuk organisasi itu bukan hanya sekedar masuk, tapi juga menyesuaikan apa bakat kita, apa minat kita, itu juga harus sesuaikan supaya ketika kita menjalaninya dengan senang hati tanpa beban. Oke. Itulah beberapa pengalaman abang ya di satu periode kepengurusan dan sekarang masih lanjut ya bang? Iya, masih lanjut. Nah, apa sih tips dari abang untuk sahabat Highcast yang masih bingung nih bang dalam memilih organisasi, apakah mau gabung atau enggak? Oke, kalau tips dari abang ya, nah mungkin perlu kawan-kawan tahu tadi ya, untuk organisasi itu mengalami penurunan, bukan hanya kita yang di Kalimantan, bukan hanya di Pontianak, tetapi juga rata-rata untuk di kawan-kawan kita di wilayah lain. Nah, terutama dengan berkembangnya media sosial saat ini ya, dimana bahwa orang beranggapan itu masuk organisasi itu tidak dapat apa-apa. Itu juga yang merasuki pikiran kawan-kawan mahasiswa baru. Nah, jadi ada beberapa tips and trick bagi abang itu dalam memilih organisasi. Yang pertama itu tentukan pilihan organisasi kita itu sesuai dengan minat bakat kita. Nah, kenapa? Karena tadi ketika kita menjalani sesuai apa yang kita mau, kita tidak merasa terbebani. Lalu terkait pilihan juga, semisalnya kita tidak ada minat belakang, contoh kayak abang belum tahu nih apa bakat abang,
Nah, jadi abang milih itu coba-coba dulu. Coba sekiranya yang ketika kita masuk di situ, kita bisa menambah potensi diri kita. Nah, jadi itu tadi terkait tips dari abang. Nah, buat sahabat Highcast, jangan bingung dan jangan bimbang untuk memilih ikut organisasi atau enggak. Nah, sesuai kata abang tadi, sesuaikan dengan minat bakat kalian dan kesukaan kalian biar tidak terbebani ya. Terus harapan abang lah untuk kampus kita ke depannya gimana bang? Harapan abang untuk kampus kita ke depannya tentu semoga Fakultas Ekonomi khususnya itu menjadi lebih baik ke depannya. Karena kita tahu ya, bagusnya untuk fakultas kita itu salah satu fakultas dengan jurusan itu yang akreditasinya A semua. Nah, itu salah satu sebuah kebanggaan. Semoga ke depannya itu menjadi lebih baik dan terus juga mahasiswanya harus bisa mengimplementasikan dari akreditasi tadi. Harus bisa menjadi lulusan-lulusan terbaik. Itu harapan abang. Amin, amin ya bang ya. Terus yang terakhir nih bang, pertanyaan terakhir, yang pastinya harapan abang untuk Himepa ke depannya gimana bang? Kalau harapan abang untuk Himepa ke depannya, itu yang pertama itu semoga Himepa ke depannya tetap bisa terus bertumbuh, berubah menjadi lebih baik. Yang dimana kita tahu ya bahwa Himepa jangan sampai stagnan, jangan sampai berhenti di situ-situ saja. Maka tadi bagi yang melanjutkan itu besar harapan bagi kakak abang sebelumnya, periode sebelumnya itu terus menjadi lebih baik. Itu harapannya. Mungkin itu harapannya satu ya, tapi sebenarnya itu mengakomodir semua harapan dari kami semua. Oke, semoga harapan-harapan abang ini menjadi benar-benar terlaksana ya bang untuk kedepannya nanti. Amin. Nah, sebelum penutupan nih bang, itu Enda mau sedikit kasih games buat abang. Games apa tuh kak? Itu kan udah disediakan pelang itu bang, boleh bang, boleh. Pelang. Itu ada pelang, ya itu pelang yang berisikan tentang ada tanda. Nah, yang hijaunya itu tanda iya, yang merahnya itu tanda tidak. Kalau misalnya pernyataan yang Endah katakan itu menurut abang iya, abang boleh angkat yang itu yang warna hijaunya. Oke bang, paham? Okay. Aman. Nah, yang pertama nih Enda mau tanya, pernah nggak merasa jenuh dengan tanggung jawab di organisasi? Kalau abang tidak. Oh tidak, itu apa tuh alasannya bang? Nah, mungkin banyak orang berpikir ya ketika dikasih tanggung jawab itu tentu akan jenuh. Nah, kalau jenuh dalam artian ini artinya kita merasa capek, kayak kita dikasih tanggung jawab, cuman kita merasa kayak kecewa kenapa tanggung jawab itu kita ambil. Nah, kalau dari abang pribadi, abang tidak merasakan itu karena tadi ini merupakan salah satu tujuan dari abang untuk menjadi ketum. Nah, mungkin kalau capek dalam artian abang itu lebih ke fisik. Karena apa? Karena kita tahu kan jadwal padat, bagaimana kita harus membagi waktu, kuliah, organisasi, kemudian belum lagi tambah tugas. Nah, lebih ke situ kalau dari abang. Oke, sebenarnya ya teman-teman, soal kejenuhan di organisasi itu sebenarnya tidak ada. Soalnya tuh bang, kalau di organisasi ini kan banyak prokja kan yang harus kita laksanakan dan itu tuh berbeda-beda. Jadi feel-nya tuh selalu sangat menyenangkan, apalagi dibantu sama teman-teman yang sangat seru-seru. Jadi ya menurut Enda kejenuhan ya kurang sih di Himepa. Banyak, capek tapi terbayar. Iya terbayar kan. Oke, yang kedua ada dengan bergabung di organisasi membantu kita dalam mengembangkan potensi diri selama perkuliahan. Ya atau tidak? Kalau dari abang iya. Oke. Abang kasih yes. Apa tuh bang alasannya? Nah, itu tadi seperti yang abang jelaskan di awal ya. Banyak perubahan dalam diri abang. Yang awalnya abang pemalu, sekarang percaya diri. Kemudian abang dikenal dengan orang lain. Kemudian relasi abang. Nah, mungkin saat ini ya, ketika kita beranggapan bahwa kita bisa mendapatkan relasi itu di luar, itu tidak sepenuhnya salah. Cuman dengan bergabung organisasi itu juga membuat lebih cepat gitu abang dapat relasi. Contoh saat abang agenda meeting trip kemarin, abang dapat relasi dari kawan-kawan yang mungkin tidak abang dapatkan kalau abang tidak gabung organisasi. Dari Sulawesi, dari Maluku, dari Papua yang saat ini masih aktif berkomunikasi. Itu hal yang rasa abang bersyukur abang dapatkan di organisasi.
Iya sih Bang, ini juga merasakan hal yang sama Bang. Soalnya kan kita perginya sama-sama, jadi kayak Enda juga menemukan teman-teman yang baru, tidak hanya di dalam kampus, juga di luar kampus gitu. Cuman ada hal unik nih yang abang pengen kasih tahu. Boleh ceritakan Bang. Gara-gara kemarin yang kita kegiatan IMEP itu, abang bertemu dengan salah satu ekonom Indonesia, itu dari UI, Oke. dari dosen tetap UI. Nah, betapa senangnya Bang ketika kita mahasiswa biasa dari Pontianak yang belum tentu bisa ke Jawa, cuman bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Bahkan yang membuat abang bangga itu beliau mau gitu ngajak berdiskusi sekelas dosen, sekelas ekonomi itu menjadi salah satu pengalaman luar biasa bagi abang. Iya. Ya, selanjutnya selama Bang gabung di organisasi merasa dikenal oleh banyak dosen nggak Bang? Kalau dari abang, iya. Oke, apa tuh alasannya Bang? Memang ketika kita gabung organisasi itu tentu jadi pembeda ya kita di mata dosen. Nah, contoh terutama kita HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Nah, ketika kita gabung dengan HIMA, dosen-dosen di jurusan itu pasti lebih kenal dengan orang-orang himpunan. Betul atau enggak? Benar itu kan? benar sekali Bang. Terutama kita dibuat enggak bisa aneh-aneh. Iya. Nah, karena kita menjaga nama baik kan, itu tadi memang bedanya kita lebih dikenal, bukan berarti yang tidak gabung tidak dikenal, cuman lebih tadi. Dan bahkan ketika ada kegiatan dosen itu yang dilibatkan itu dari kawan-kawan himpunan, itu keuntungannya. Sebenarnya kita di himpunan itu dapat privilege lah Bang ya, bisa betul. dekat dengan dosen gitu kan Bang. Nah selanjutnya ada selama abang gabung organisasi, jadi susah nggak bagi waktu antara kuliah dan organisasi? Kalau dari abang ini apa ya, setengah-setengah juga sih, karena waktu kan udah pasti 24 jam kan. Iya. Nah kadang abang juga merasa kesulitan, kadang abang juga merasa aman karena juga tadi pembagiannya itu. Nah cuman untuk masalah pembagian waktu, mungkin banyak orang tahu itu hanya skala prioritas. Nah cuman sebenarnya di dalam skala prioritas itu ada pembagiannya lagi. Contoh, kita membagi agenda-agenda itu dengan berapa kelompok. Pertama, contoh itu penting dan mendesak. Nah artinya agenda itu harus kita prioritaskan di antara yang lain. Kemudian yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan. Kemudian tidak penting dan tidak mendesak. Nah agenda-agenda tadi itu harus dikelompokkan supaya kita yang ke organisasi ini tahu gitu cara membagi waktu kita. Itu tadi. Oke, soal pembagian waktu ini lebih ke skala prioritas gitu ya Bang. Iya. Kayak skala prioritas. Intinya itu. Ya. Selama gabung organisasi merasa di teman kampus atau di luar kampus semakin banyak gak Bang? Dari abang iya. Oh iya. Abang ngerasa ketika abang gabung organisasi tidak hanya dengan satu jurusan, abang juga ikut UKM dulunya. Itu abang kenal dengan kawan-kawan dari jurusan lain. Nah jadi itu suatu hal yang membuat abang itu tidak merasa sendiri lah, terutama kawan-kawan rantau. Nah ketika kawan-kawan rantau itu hanya kuliah lalu pulang gitu terus sampai lulus, itu pasti akan berbeda dengan ketika mereka rantau, tidak ada siapa-siapa, gabung organisasi, dapat kawan baru, itu pasti rasanya beda. Jadi itu tadi, organisasi pasti nambah relasi. Ya, udah pasti. Pasti. Benar kata Bang, organisasi pasti nambah relasi. Ya, nah, itu, dari tadi itu adalah pertanyaan terakhir ya Bang. Kayaknya cukup menarik nih obrolan kita pada hari ini. Nah, terima kasih ya Bang buat Abang yang udah menyempatkan untuk berbincang-bincang sedikit dengan Enda. Oke, teman-teman development Highcast, sekian podcast Himepa pada kali ini. Nextnya kita nggak tahu sih bahas apa lagi, ditunggu.